agama yang mulia. Kemudian kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, terkhusus orang tua kita, ibu bapak kita yang telah mendidik dan membesarkan kita, yang telah berkorban demi kebaikan kita, kepada para guru, para ustadz, para pendidik kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka, Allah tempatkan tempat yang mulia di sisinya, Allah jadikan anak keturunan mereka anak-anak yang soleh dan soleha. Kembali di hari ini, di pagi ini, kita akan membaca kitab Al-Khulasatul Hasna fi Adhkar Sabahi wal Masa karya Syekh Saleh Al-Utsaimin hafidhallahu ta'ala wa ra'ah. Pembahasan kita akan mulai dengan mengucapkan qala al-musannifu waffaqahullah. Pengarang kitab ini berkata, waffaqahullah artinya doa, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepadanya dalam segala urusannya. Beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Adhkarus sabahi wa waqtuha min tulu'il fajri tsani ila tulu'il syams. Kemudian dijelaskan oleh beliau di mana ibtada al-musannifu waffaqahullahu risalatahu bil basmalah, di mana pengarang penulis kitab ini memulai dengan bismillah, iqtidaan bi katsirin minal musannifin fi as-sadr al-awwal alladhina lam yazidu syai'an ba'da al-basmalah. Hal ini mengikut para pengarang kitab sebelumnya, para ulama sebelumnya cukup menulis dengan tulisan basmalah saja, bismillahirrahmanirrahim, seperti Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal di dalam kitab musnadnya menulis bismillahirrahmanirrahim, seperti Abi Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menulis bismillahirrahmanirrahim, dan Abi Dawud Sulaiman ibn Ash'ath As-Sijistani di dalam kitab sunannya juga menulis bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah kebiasaan para ulama dalam memulai karya mereka, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kita berharap Allah Azza wa Jalla memberkahi dan memudahkan di dalam apa yang akan kita lakukan. Kemudian beliau mengatakan Azkarus Sabah, ini adalah judul kecil yang ingin beliau sampaikan. Al-Azkar artinya adalah jamak daripada zikir. Sedangkan zikrullahi syar'an, zikir secara syar'i adalah hudurullah wa i'zamuhu fil qalbi wal lisan au ahadihima. Menghadirkan Allah dan merasakan, mengagungkan Allah di dalam hati kita, mengagungkan Allah dalam lisan kita, ucapan kita, atau salah satu dari keduanya. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa zikir itu terbagi kepada 3 bagian. Zikrullah bil qalbi wal lisan. Zikir kepada Allah dengan hati dan lisan kita sekaligus. Kita merasakan, mengagungkan Allah dengan hati dan lisan kita. Yang kedua, wathaniha zikrullah bil qalb. Zikir kepada Allah dengan hanya diingat di hati. Wathalithuha zikrullah bil lisani faqat. Zikir kepada Allah dengan lisan saja, ucapan saja. Wa akmalu hadhil aqsam al-qismul awwal. Yang paling sempurna dari 3 bentuk zikir itu adalah yang pertama. Bagian yang pertama, alladhi yakunu fihi zikruhu bil lisani ma'atu muwata'atil qalbi lahu. Zikir dengan lisan disertai dengan hati dia.
antara lisan dengan hatinya itu seiring. Dia tidak hanya ucapan lisan, tapi kemudian sampai ke hatinya juga ikut dalam berzikir. Inilah yang dikatakan oleh beliau, wa akmalu hadhil aqsam al-qismul awwal. Wa min jumlatil adhkar al-muwazzafati syar'an, di antara bentuk-bentuk zikir yang masyru' di dalam agama kita, yang dianjurkan untuk kita laksanakan, kerjakan, azkarus sabah. Ada zikir-zikir di pagi hari. Wa qaddara al-musannif as-sabah biqaulih, dengan mengatakan pagi itu kapan mulainya, wa waqtuha, waktu zikir pagi itu kapan, min tulu'il fajri tsani, ketika terbitnya fajar yang kedua, ila tulu'is syams, ya. Kenapa demikian? Lianna sabah, waktu sabah itu pagi itu, ismun li sadril yaum, nama di permulaan hari, awal hari. Dari hadis At-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Utsman radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ma min ahadin yaqulu fi sabaha kulli yaumin, tidak seorang pun yang mengucapkan di pagi hari setiap hari, wa masa kulli lailah, dan waktu sore pada setiap malam, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai', dan mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dalam hadis ini disebutkan, yang ingin disampaikan adalah wa ya'ti bi mawdi'ihi min al-adhkar, tempat kita membaca zikir itu kapan? Fa ja'ala an-nabiyyu as-sabah ba'd al-yawm, pagi ya sebagian hari, wal masa, petang itu bagian daripada malam hari. Artinya kalau zikir sore ya di sore hari, kalau zikir malam, zikir pagi ya di pagi seperti ini, setelah salat ini kita berzikir. Kemudian zikir masa disebutkan oleh Nabi adalah masa kulli laila, petang daripada setiap malam. Nabi menyebutkan bagian as-sabah itu adalah bagian daripada hari, adapun masa bagian daripada malam. Nah, kapan mulainya pagi hari? Min tulu'i al-fajr tsani. Al-fajr itu ada dua, al-fajr indal itlaq, al-fajr as-sadiq, dan al-fajr al-kadhib, disebut dengan seperti itu ya. Al-fajr al-kadhib itu belum disebut dengan fajar. Artinya sebelum subuh, azan yang kedua atau azan subuh itu belum masuk, betul belum disebut subuh. Itu fajar sadiq. Artinya kalaupun kita berpuasa, maka itu masih boleh minum. Itu fajar al-kadhib. Dalam sejarah bahwa Nabi memiliki ketika subuh itu azannya dua kali. Azan yang pertama mengingatkan orang yang belum bangun untuk segera bangun, dan yang bangun separuh malam maka untuk segera istirahat, ya, untuk mengambil bagian sejenak sebelum sholat subuh hadir. Dan ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Beliau sepertiga malam bangun, pada azan pertama beliau istirahat kira-kira bacaan 60 ayat, kemudian setelah itu azan kedua yang disebut dengan azan au al-fajr as-sadiq, ini waktu subuh termasuk. Nah, mulainya waktu subuh artinya mulainya kita berzikir adalah pada azan kedua, atau disebut dengan al-fajr as-sadiq, ya, al-fajr as-sadiq. Kemudian walladhi uliqat bihi al-ahkamu kas-salati was-siyam wa tawabi'uhuma huwa al-fajr ats-tsani lal fajr al-awwal. Yang terkait dengan hukum salat, hukum puasa, itu azan atau fajar yang kedua yang disebut dengan fajar as-sadiq. Jelas sampai di sini ya. Fajar terbagi dua, fajar kadhib dan fajar as-sadiq. Fajar al-kadhib itu ditandai dengan azan yang pertama, kalau di daerahnya ada azan yang dua kali azan, dan itu cahayanya yartafi fihi mustatilan fis sama, cahayanya tinggi lurus di langit. Kemudian fajar as-sadiq itu adalah
an-nur fihi yusha' mustatiran fil ufuq, dia cahayanya tersebar ya di ufuk, ay muttasi'an fil ufuq alladhi yuhadhi al-ard, ufuk secara umum nampak cahayanya ya, wala yakunu mustatilan fis sama', tidak panjang ke langit saja kal fajr al-awwal, tapi dia sudah menyebar di ufuk. Ini disebut dengan fajar as-sadiq. Oleh itu, azkarus sabah, kapan kita membacanya? Takunu inda tulu'il fajr tsani alladhi yu'adhdhan alaihi li salatil fajr, wa bidukhulihi yadkhul waqtu salatil fajr wa yu'adda hina idzin. Dengan masuknya azan waktu fajar as-sadiq, itu berarti sudah boleh bagi kita untuk memulai berzikir, berzikir, dan itu sudah disebut dengan waktu sabah. Kemudian wa muntaha waktu azkar sabah tulu'us syams, berakhirnya waktu pagi untuk zikir pagi ketika tulu'us syams, ay awwalu hadathin yuhdath yataghayyaru bihi an-nur ba'da tulu'il fajr ats-tsani, fa innal fajr ats-tsani yatlu'u bihi al-fajr thumma yabqa mustamirran duna taghyirin hatta tatlu'a asy-syams, fa idza tala'at asy-syamsu hadatha at-taghyir al-awwal, fa idza irtafa'at qayda rumhin hadatha at-taghyir ats-tsani, fa idza irtafa'at fawqa dhalika fi ad-duha hadatha taghyirun thalith, wa halumma jarra ala ma huwa ma'rufun fi kutub al-ahkam al-fiqhiyah wal ahwal al-falaqiyah. Sampai kapan kita berzikir? Setelah fajar ats-tsani akan ada beberapa perubahan-perubahan. Yang pertama itu akan berubahnya dengan disebut dengan waktu syuruk kita, di mana matahari setinggi galah, kemudian masuk lagi setelah itu waktu duha, kemudian dan seterusnya. Maka wa yu'lam min anna ma qabla salat al-fajr mahallu dhikr as-sabah lianna tulu' al-fajr ats-tsani huwa mubtada'uhu, falau ja'a bi adhkar sabahihi qabla salat al-fajr ba'da dukhuli waqtiha wa dhalika bi tulu'i al-fajr ats-tsani kana atiyan bi adhkar as-sabahi fi waqtiha, walakin al-akmal huwa an ya'ti biha ba'da salat al-fajr. Walaupun sudah masuknya waktu azan ya, sudah boleh bagi kita untuk berzikir, namun yang paling sempurna bagi kita untuk membacanya adalah ba'da salatil fajri, ba'da salatil fajri. Fa innal masyhura fi ahwal salaf wa ma dzakarahu al-Auza'i, yang dikenal dalam kehidupan para as-salaf seperti yang disebutkan oleh Auza'i, bahwa Abu al-Faraj Ibn Rajab annahum kanu ya'muruna ma baina adhanil fajri wa salatihi bil istighfar, antara azan dengan salat dihidupkan dengan istighfar, diisi dengan istighfar. Fakanu yastaghfiruna fihi katsiran, mereka banyak membaca istighfar antara azan dan iqamah. Fal akmal ay yuqbil al-'abd fi hadzal waqt ala dzikrillah bi istighfari, yang paling baik antara azan dan qamat itu adalah istighfar walaupun zikir pagi sudah dimulai. Thumma idza shalla al-fajr, setelah salat, wa jaa bi azkari salatil fajr, kemudian dia berzikir-zikir setelah salat, fa innahu, setelah itu ya, ba'da dzalika ayati bi azkari sabah, setelah subuh selesai barulah dia melaksanakan zikir pagi. Wa muntaha waqtu tulu'is syams, fa idza tala'at asy-syams intaha waqtu azkari sabah al-muaqqat syar'an, sampai ya tala'at syams, sampai tinggi mataharinya, maka disitulah berakhirnya waktu zikir pagi. Dari poin ini maka dapat kita simpulkan yang pertama, bahwa zikir terbagi kepada 3 bagian: zikir lisan dan hati, zikir lisan saja, dan zikir hati. Yang paling sempurna adalah menggabungkan antara lisan dan hati. Yang kedua, waktu zikir pagi itu dimulai dari azan subuh, mudahnya begitu ya, atau disebut dengan al-fajr as-sadiq. Mulai azan subuh masuk, sudah mulai azan itu kita berarti sudah mulai kita untuk zikir pagi. Namun pada kehidupan para salaf
lebih banyak mereka membaca istighfar antara azan dan iqamat. Sempurnanya kita membaca zikir pagi itu setelah salat. Jadi kalau bertanya kapan kita zikir pagi? Setelah salat. Ya. Setelah salat kita zikir-zikir yang masyru' seperti kita baca, membaca istighfar 3 kali, baca la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah la syarikalah. Kemudian kita baca Allahumma la mani'a lima ataita. Kita baca ayat kursi, kita bertasbih, tahmid, tahlil. Kemudian kita lanjutkan dengan zikir pagi kita. Sampailah ya tulu' syams, sampai naik matahari, ya. Kemudian itulah waktu zikir pagi secara syar'i. Nah, sekira bisa dipahami ya, waktunya adalah waktu mulai dari azan as-sadiq atau azan kedua atau disebut dengan al-fajr as-sadiq. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Qala al-musannifu wafaqallah, apa yang dianjurkan untuk kita baca. Ini bagian dari zikir-zikirnya. Yang pertama yang beliau sebutkan zikir di sini adalah yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Apa namanya? Sayyidul Istighfar. Apa lafaznya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta marratan wahidah. Kita baca sekali. Sudah hafal ya? Insyaallah zikir ini sudah sering diingatkan untuk kita baca. Ini adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Musannif, pengarang kitab ini, Syekh Shalal Utsaimin, ya, dalam zikir pagi ada 13 zikir yang beliau sebutkan, ya. Ada lebih kurang 13 mimma thabata indahu min jihati riwayati wa diraya, yang dianggap oleh beliau dari sisi riwayat, ya, dan matannya betul-betul telah diperiksa. Fa inna minal azkaril matruka adduha lam yathbut riwayatan. Ada zikir-zikir yang ditinggalkan oleh beliau, ya, maka dianggap oleh pengarang ini untuk di mana riwayatnya belum sabit. Bi ayakuna da'ifan la yasih, bisa jadi riwayatnya da'if, lemah, ya, wa huwa mimma huwa sah lakin la yasihu adduhu fi azkar sabah, maka itu tidak dimasukkan oleh beliau dalam zikir pagi. Jadi zikir-zikir yang beliau sebutkan di sini lebih kurang 13 itu adalah yang dianggap zikir-zikir secara riwayat dan secara matan telah diperiksa oleh beliau. Maka di antara bentuk zikir yang pertama yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis atau zikir Sayyidul Istighfar yang kita bacakan tadi. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ila tamami dzikir marratan wahidatan. Dan hadis ini adalah riwayat Shaddad ibn Aus radhiyallahu taala an di dalam kitab sahihnya Imam Al-Bukhari. Wa yusamma hadzal hadisu Sayyidul Istighfar, induknya istighfar. Ini adalah induk istighfar itu. Kenapa? Karena di sini banyak kita mengakui kelemahan kita. Kita adalah hambanya Allah dan kita berada di atas janji Allah Azza wa Jalla, dan kita akan melakukan apa yang telah Allah perintahkan. Kita akui di situ. Kemudian kita berlindung dari kejahatan perbuatan kita. Kita mengakui juga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan kita juga mengakui dosa-dosa kita, dan kita minta ampun kepadanya yang tidak ada bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah penjelasan zikir ini akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bisa kita hafal dulu untuk pagi ini,
Zikir ini kita baca dan kita ulang setiap pagi dalam hidup kita. Mudah-mudahan di dalam riwayat bahwa ketika orang meyakini membaca ya zikir ini dan meninggal pada pagi harinya, meyakini apa yang ia lafazkan, maka insyaallah dia masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ketika dia meninggal sore harinya, ketika dia membaca zikir ini, maka kemudian kita berharap Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam surganya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah.